Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Abir Saputra akan menjelaskan artikel saya yang berjudul Pengaruh COVID-19 terhadap makroekonomi masyarakat Indonesia. Latar belakang dari artikel saya yakni pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia mengakibatkan terguncangnya perekonomian seluruh negara, terkhususnya di Indonesia, yang mana berdampak pada seluruh sektor, seperti pengangguran yang meningkat, melemahnya sektor pariwisata, melambatnya pertumbuhan produk domestik bruto, dan lain sebagainya. Tujuan dari artikel saya yakni sebagai sarana pengetahuan dalam menyadari dampak yang disebabkan oleh bencana non-alam COVID-19 terhadap perekonomian dunia dan dampaknya terhadap negara, khususnya masyarakat. Metode yang saya pakai dalam penelitian ini yaitu penelitian studi pustaka, yakni proses yang dilakukan peneliti untuk membaca sejumlah referensi yang erat kaitannya dengan masalah yang dihadapi. Penelitian berupa karya orang lain seperti literatur, buku, jurnal, dan sebagainya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan berselancar di jaringan sosial media ataupun search engine seperti Google, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Hasil dari penelitian ini yakni berdasar data Kementerian Ketenagakerjaan per tanggal 20 bulan April tahun 2020 lalu. Terdata perusahaan dan karyawan atau pekerja di sektor informal yang terimbas COVID-19, buruh yang terkena PHK total berjumlah 1,9 juta pekerja pada tahun itu. Tsunami PHK tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di semua negara yang terdampak COVID-19. Pandemi COVID-19 disebabkan oleh virus yang bernama Severe Acute Respiratory 2 atau SARS-CoV-2 atau biasa dipanggil corona, merupakan suatu bibit penyakit yang menginfeksi jalur pernapasan yang dapat menular dengan mudah melalui udara maupun sentuhan tidak langsung. Coronavirus mulai merebak hebat pada awal bulan Maret 2020 atau sekitar 3 tahun yang lalu. Sebenarnya dengan diterapkannya beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menghadapi pandemi dengan 4 keputusan presiden, 2 aturan presiden, 1 peraturan yang dibuat pemerintah, 1 instruksi presiden, dan 1 peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut merupakan jalur alternatif bagi masyarakat dan pemecahan masalah yang diberikan pemerintah. Kesimpulan dari artikel saya yakni COVID-19 atau disebut juga virus corona merupakan virus yang menyerang jalur pernapasan bagi manusia. Virus ini dapat dengan mudah menular ke orang lain dengan melalui udara atau bersentuhan langsung. Dengan penerapan regulasi yang dilakukan pemerintah sudah cukup membantu masyarakat yang terdampak. Kebijakan pembatasan sosial berskala besar memberikan dampak positif, tetapi juga tak terlepas dari dampak negatif. Peran pemerintah yang lain, seperti penyaluran dana desa yang terdampak, social distancing, bantuan rutin, kartu prakerja yang diberikan. Tidak hanya itu, masyarakat juga mengurangi dampak yang ditimbulkan COVID-19 dengan memanfaatkan lahan tak terpakai di sekitar pekarangan rumah, berupa penanaman sayur mayur dan kerajinan tangan lain, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Demikian penjelasan artikel saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.